Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian melihat video ini. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi ya. Ini masih ada di tema 2 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, yuk kita mulai. Nah, untuk makna proklamasi kemerdekaan kemarin sudah sempat menjadikan PTS juga. Ini cuma mengulang sedikit, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, kemudian puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, pengakuan dunia luar, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, serta landasan untuk bersikap terhadap dunia. Ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, sekarang untuk upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi anak-anak, setelah kita merdeka, setelah Indonesia merdeka itu tidak lantas tidak ada gangguan dari luar juga, tidak ada gangguan dari Belanda maupun Jepang ya. Jadi walaupun kita sudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, nah Belanda itu masih belum terima tentang kemerdekaan kita. Maka masih selalu ingin menguasai Indonesia. Nah, maka rakyat Indonesia kan sudah memproklamasikan kemerdekaan sehingga sehingga kita tidak maulah kalau dikuasai lagi oleh Belanda maupun Jepang atau negara lain. Maka ada upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, karena mempertahankan kemerdekaan, maka banyak pertempuran di mana-mana. Antara lain pertempuran Medan Area, pertempuran 10 November, pertempuran Ambarawa, terus ada Bandung Lautan Api, dan juga banyak sekali Puputan Margarana, pertempuran 5 hari di Semarang, dan mungkin banyak pertempuran di daerah-daerah lain yang belum tercover oleh Ulfa di sini ya. Kalian nanti bisa juga cek itu di YouTube, di link-link YouTube. Biasanya ada kayak video dokumentasi yang hitam putih itu tentang kemerdekaan, tentang perang-perang itu ya. Nah, sekarang kita bahas yang ada di sini, pertempuran Medan Area. Nah, ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, di sana itu awalnya itu karena sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Nah, ini tentang Medan Area gitu ya. Kemudian ada pertempuran 10 November. Nah, ini terjadi di mana? Ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur ya. 25 Oktober 1945 sekutu tiba di Surabaya. Nah, ini di bawah pimpinan AWS Malabi dengan alasan untuk melucuti tawanan perang. Namun kenyataannya tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Nah, karena ini sekutu berupaya menduduki tempat-tempat penting di Surabaya. Mereka juga memberikan perintah untuk agar menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Jadi pengen senjata yang direbut dari tentara Jepang itu ya. Sehingga terjadi pertempuran pada 27 sampai 29 Oktober 1945 dengan hasil wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali oleh rakyat. Nah, karena terjadi pertempuran itu, maka Soekarno datang ke Surabaya untuk berunding dengan AWS Malabi pada 30 Oktober 1945 dengan hasil akan diadakan gencatan senjata. Namun kenyataannya Belanda melanggar hasil perundingan dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang isinya meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Jika tidak, Belanda akan menyerang kota Surabaya dari darat, laut maupun udara. Nah, rakyat mengabaikan ultimatum itu dan terjadilah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945 yang hasilnya kota Surabaya menjadi membumi hanguskan kota Surabaya ya, itu sekutu gitu. Sedangkan untuk pertempuran Ambarawa, nah ini sekutu tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 45 membebaskan tawanan. Nah, ini di sini dipimpin oleh Brigadir Jenderal
Nah, dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Akibatnya, pada tanggal 26 Oktober terjadilah pertempuran antara TKR dan sekutu di Magelang. Terjadi pertempuran sengit pada 20 November 45 di Ambarawa karena pasukan sekutu dikirim dari Magelang ke Ambarawa dan membom desa-desa di sekitar Ambarawa. Pada tanggal 21 November, datang bantuan TKR dari Yogyakarta. Mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota tersebut. Pada 12 Desember 45, Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru. Kemudian terjadi pertempuran sengit selama 4 hari dari tanggal 12 sampai 15 Desember. Hasilnya, Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa. Nah, di sini juga kita kenal dengan Monumen Palagan Ambarawa ya, kalau kalian pernah lewat di Ambarawa gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Nah, ini biasanya kita sering nyanyikan lagu ya, Halo-Halo Bandung ya. Sekarang telah menjadi lautan api. Nah, karena pertempuran di Bandung yang membuat Bandung itu hangus. Kenapa? Karena TKR menyerang sekutu yang telah menguasai Bandung. Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung. Ultimatum tersebut tidak digubris ya, dan TKR ini malah ingin membumi hanguskan Bandung Selatan sebelum ditinggal gitu ya. Nah, di sini kota Bandung Selatan di bumi hanguskan gitu ya, untuk yang Bandung Lautan Api. Kemudian Puputan Margarana. Nah, ini terjadi di Bali. Nah, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Sekutu kemudian mengisolasi Bali dan Lombok yang mengakibatkan adanya pertempuran ini. Nah, pada 20 November 1945 ini ya. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, ini dikarenakan lepasnya tawanan Jepang, kan ditawan ya sama pihak Indonesia, dari pemuda Indonesia di Semarang. Nah, kemudian beroperasi di depan Rumah Sakit Karyadi, yang sekarang namanya Rumah Sakit Karyadi. Kalau yang dulu itu namanya Rumah Sakit apa ya? Sedikit lupa. Jadi kalau yang sekarang yang disebut dengan Rumah Sakit Karyadi. Nah, di situ mereka beroperasi gitu untuk melihat siapa saja yang tawanan Jepang itu kalau lewat situ gitu ya. Jadi dioperasi di situ. Nah, kemudian karena ada juga desas-desus tentang penebaran racun di sumber mata air yang digunakan oleh warga Semarang. Karena adanya berita ini, Dr. Karyadi ingin meneliti apakah betul itu racun, bagaimana racunnya, seperti itu, karena ini melibatkan banyak orang, karena nanti kalau airnya itu sudah mengalir ke warga-warga maka bisa teracuni. Maka sebagai tanggung jawab seorang Dr. Karyadi akan meneliti, ternyata pas di perjalanan menuju sumber mata air tersebut, Dr. Karyadi ini dicegat oleh Jepang, dia dihadang oleh pasukan Jepang dan dibunuh secara keji. Nah, ini membuat adanya pertempuran 5 hari di Semarang ya. Jadi lepasnya tawanan Jepang dan juga terbunuhnya Dr. Karyadi gitu. Ini yang pertempuran. Selain dengan fisik, dengan pertempuran, ternyata upaya mempertahankan kemerdekaan ini juga dilakukan oleh petinggi bangsa kita, oleh pejabat-pejabat petinggi kita dengan perundingan. Ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, dan konferensi Meja. Nah, untuk perjanjian Linggarjati ya, ada di Linggarjati, Jawa Barat.
delegasi Indonesia yaitu Sultan Syahrir, Belanda dari pihak Belanda adalah Profesor William Schermerhorn, dan penengah itu berarti yang menjadi pihak netral ya, yaitu Lord Killern dari Inggris. Nah, di perundingan Linggarjati ini menyepakati bahwa Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan. Nah, ini kekuasaannya hanya sedikit ini anak-anak, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Hanya 3 bagian itu, hanya 3 daerah itu, hanya Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Nah, itu perjanjian Linggarjati yang pertama. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda. Itu jadi terdapat 3 hasil dari perjanjian Linggarjati ini. Itu. Tapi sayangnya Belanda menyatakan tidak terikat dengan hasil perundingan Linggarjati ini. Jadi Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati ini, malah akan menyerang Indonesia lagi dengan agresi militer 1 gitu ya. Jadi melakukan penyerangan di kota-kota di Jawa, Sumatera itu ya, sehingga mendapat kecaman keras dari negara-negara lain karena sudah perjanjian kok diingkari gitu ya. Kemudian perjanjian Renville. Perundingan dilaksanakan di kapal Amerika bernama USS Renville, ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1945. Nah, karena tadi perjanjian Linggarjati ini gagal, adanya agresi militer Belanda yang pertama, maka PBB, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947. Komisi ini beranggotakan Australia yang dipilih oleh Indonesia. Jadi ada Australia, itu perwakilan dari Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. KTN ini bertugas menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai. KTN kemudian mengusulkan diadakan perundingan Renville. Nah, ini jadi dari KTN ini terbentuklah perjanjian Renville yang hasilnya pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong adalah daerah di belakang garis Van Moot. Nah, ini ada 3 hasil dari perjanjian Renville. Namun ini juga gagal karena perjanjian ini merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Amir Syarifuddin yang saat itu mewakili Indonesia dianggap gagal dalam perjuangan diplomasi. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Jadi karena ini perjanjiannya ini batal, maka Belanda melancarkan agresi militer kedua. Jadi menyerang lagi gitu ya. Nah, karena menyerbu Yogyakarta, lapangan terbang Maguwo waktu itu, saat itu ibu kota negara Indonesia berada di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta diserang, maka Presiden Soekarno karena menyadari posisinya ini sangat genting, ya kan, terus memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sementara itu, Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan. Nah, makanya kalau sudah karena sudah dibentuk PDRI atau pemerintah darurat tadi ya, maka pemerintahan Indonesia masih dapat berjalan. Alhamdulillahnya masih dapat berjalan dengan ibu kota negaranya sementara pindah di Bukit Tinggi gitu ya. Itu untuk perjanjian Renville. Nah, setelah perjanjian Renville ini gagal, ada lagi perundingan anak-anak, yaitu perundingan Roem-Royen. Delegasi Indonesia yaitu Mr. Mohroem dan dari pihak Belanda yaitu Dr. J.J. van Rooyen. Maka diberi nama perundingan Roem-Royen. Ini karena dari nama-nama delegasinya gitu ya.
Nah, di sini menghasilkan perjanjian Rumroyen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Hasilnya yaitu yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Perang gerilya yang tadi yang diprakarsai oleh Jenderal Sudirman ya. Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Nah, ini berakhirnya agresi militer. Berarti agresi militer itu hanya ada dua, agresi militer Belanda pertama dan yang kedua. Karena dengan adanya Rumroyen ini, Belanda sudah tidak menyerang lagi, tidak melancarkan agresi militer lagi. Kemudian yang ketiga, pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Tadi ketika Renville ini kan genting ya, posisinya, maka dipindah ke Bukit Tinggi. Karena ini sudah ada perundingan lagi, sehingga ibu kota negara pindah kembali ke Yogyakarta. Kemudian yang keempat yaitu kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Jadi dulu yang mengakui kedaulatan Indonesia pertama itu negaranya hanya Mesir. Jadi Belanda itu belum mengakui kedaulatan Indonesia, maka akan direncanakan adanya KMB. Nah, setelah itu Soekarno dan Hatta dikembalikan lagi ke Yogyakarta serta pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta. Pendudukan Belanda atas Yogyakarta berakhir. Nah, setelah itu ada konferensi inter-Indonesia. Ini sebetulnya hanya intern ya, jadi cuman Indonesia saja. Kenapa? Ini untuk mempersiapkan adanya konferensi meja bundar. Diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Nah, karena sudah Belanda sering mengingkari, maka disiapkan supaya tidak diingkari lagi. Dan akhirnya adalah konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda, mencapai kesepakatan pada 2 November 1949. Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia ditandatangani pada 27 Desember 1949 secara bersama di Belanda dan Indonesia. Hasil dari konferensi meja bundar ini yaitu 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Dan yang ketiga, kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda gitu ya. Nah, ini masih ada sedikit terikatnya dengan Belanda begitu. Ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara perundingan. Selanjutnya, yaitu sebelum kita melanjutkan materi, maka Bu Ulfa akan berikan penugasan dulu ya. Bu Ulfa dan Bu Ani akan memberikan penugasan untuk kalian. Kerjakan di buku tugas dengan rapi, yaitu buku pena halaman 117, ayo berlatih. Nah, di situ di paling atas sendiri itu ada 4 soal, silahkan dikerjakan dengan cermat ya. Kita lanjut ke materi ya. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi itu adalah peristiwa sekitar proklamasi ya. Ini karena kemerdekaan Indonesia ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Ada 3 aspek di sini yang akan dijelaskan, yaitu di bidang pendidikan, perekonomian, dan juga sosial. Untuk pendidikan, saat masa penjajahan pastinya yang boleh belajar itu hanya yang golongan bangsawan dan hanya kaum laki-laki. Tapi setelah kemerdekaan semua dapat merasakan pendidikan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan hingga saat ini, sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu salah satu tujuan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi alhamdulillah kita harus bersyukur karena kita bisa merasakan pendidikan dengan perjuangan para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia, dengan perjuangan para pahlawan dan semua yang sudah membantu adanya kemerdekaan Indonesia ini, kita saat ini bisa merasakan pendidikan. Walaupun saat ini kita masih dalam proses ujian, ya kan, proses ujian karena harus belajar dari rumah, karena dengan kondisi seperti ini
kita tetap patut bersyukur karena dengan semua perkembangan teknologi, pendidikan tetap bisa dirasakan gitu ya. Coba kalau kita berada di masa penjajahan dulu, pasti ini sekarang suara Bu Ulfa, suara Bu Ani tidak bisa terdengar oleh kalian, apalagi terdengar, kita tidak boleh belajar gitu ya. Nah, maka kita wajib bersyukur walaupun kondisi masih seperti ini gitu ya. Yang kedua yaitu perekonomian. Jelas, sebelum merdeka perekonomian sulit. Karena apa? Karena semua rakyat Indonesia ini dipekerjakan oleh Belanda dan Jepang. Kalau di Belanda, kalau pas masa Belanda itu ada kerja rodi. Kemudian ketika Jepang ada Romusa gitu ya, ini pelajaran kelas 5 ini. Jadi banyak penyiksaan kepada rakyat ya untuk kemakmuran Belanda dan Jepang. Kebijakan penjajah sangat menyengsarakan rakyat itu. Pemerintah setelah kemerdekaan mulai menata kembali perekonomian serta membebaskan rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua, yaitu kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di sini yang dikatakan bersatu ini kita walaupun berbeda-beda tetap satu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian adil ini juga semuanya merata, makmur ini semoga masyarakat juga bisa sejahtera dengan kegiatan ekonomi gitu. Nah, yang ketiga adalah sosial. Setiap rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada pengelompokan rakyat seperti pada masa penjajahan. Jadi kalau pas masa penjajahan ada golongan bangsawan, terus ada rakyat jelata gitu ya. Jadi yang boleh pendidikan, yang boleh bersosial dengan orang-orang itu hanya yang golongan-golongan atas gitu. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan rakyat. Selain itu, pemerintah pun berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka peluang usaha, dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga rakyat bisa bekerja dan memperoleh kesejahteraannya atau memperoleh uang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu, itu manfaat kemerdekaan yang bisa kita rasakan saat ini. Bahkan kalau ini cuma 3 aspek, kita bisa ya menambahkan tentang keamanan dan keamanannya gitu ya. Sekarang juga ada TNI dan juga Polri yang sudah bisa mengamankan Indonesia seperti itu. Banyak sekali bidang yang sudah berkembang seperti IT, teknologi informatika, komunikasi sekarang sudah semakin berkembang. Nah, kewajiban kita yaitu untuk mengisi kemerdekaan ini berarti menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan bermanfaat gitu ya. Jangan hanya untuk kesenangan saja tapi bisa dimanfaatkan gitu. Seperti belajar daring ini kita juga memanfaatkan teknologi yang sangat banyak ya anak-anak. Jadi ya kita patut bersyukur sudah bisa merasakan ini semua gitu. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Ketika awal kemerdekaan tentu saja dari hal yang tidak bisa gitu kan. Jadi rakyat-rakyat yang masih dari penjajahan itu kan masih disiksa-siksa terus gitu ya. Jadi negara juga belum punya modal dan sebagainya. Maka pemerintah melaksanakan upaya meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan. Nah, ini penyebab yang melatar belakangi keadaan jatuhnya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Ya, karena jatuh perekonomiannya. Kenapa? 1. Indonesia baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Kemudian, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Yang ketiga, kondisi keamanan di Indonesia belum stabil sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Ya, karena masih ada agresi militer 1, agresi militer kedua, dan juga banyak sekali pertempuran sana sini gitu ya. Jadi belum aman betul, belum stabil. Maka kegiatan ekonominya masih terganggu. Yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Belanda. Dan juga yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara.
masih banyak sekali yang harus dibenahi. Yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Jadi saat itu mata uang yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Nah, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengeluarkan gerakan benteng, konferensi ekonomi, kebijakan dalam bidang moneter, pembentukan badan perancang ekonomi atau planning board, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, kemudian uang Republik Indonesia atau ORI, mengeluarkan rencana Kasimo dan juga pinjaman nasional. Oke, yang pertama yaitu gerakan benteng ini apa ya? Dirancang oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ini didasari akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Karena dulu kan masih ikut dengan penjajah ya, maka mau menjadikan ekonomi nasional. Caranya dengan pemberian kredit impor pada pengusaha Bumiputra, dijalankan dari tahun 1950 hingga 1953. Kenapa kok cuma 3 tahun? Karena ini program ini dianggap gagal karena banyak pengusaha Bumiputra yang menjual lisensi impor yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non-Bumiputra, sehingga program ini menjadi tidak tepat sasaran. Gitu ya. Yang kedua, konferensi ekonomi ini diselenggarakan pada awal tahun 1946. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Konferensi kedua pada tanggal 6 Mei 1946 membahas tentang program ekonomi, pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi dan harga barang di pasar. Nah, ini juga ada yang di Bupena ya, kalian bisa cek di Bupena, tapi kalau yang di Bupena itu hanya 5, sedangkan yang di LKS itu juga lebih banyak, nanti kalian bisa padukan gitu ya. Ini yang ketiga, ada kebijakan dalam bidang moneter. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar 1.000 menjadi 1. Namun kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi, kegiatan ekspor yang terhambat memperburuk perekonomian Indonesia. Inflasi, siapa yang tahu inflasi? Inflasi itu karena nilai uang itu berkurang karena banyaknya uang yang beredar sehingga menaikkan harga barang. Nanti ada penjelasannya itu di bawahnya. Kemudian ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau biasa disebut dengan Planning Board. Nah, Badan Perancang Ekonomi ini merupakan usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Namun rencana ini disepakati menjadi rencana pembangunan 10 tahun waktu itu. Selanjutnya ada rekonstruksi dan rasionalisasi anggaran. Nah, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, di sini program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Jadi anggaran untuk angkatan perang itu dikurangi gitu ya. Selanjutnya adalah uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang NIKA dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 25 Oktober 1946 dikeluarkan kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo.
Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Dan yang terakhir yaitu pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu adalah Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, itu adalah upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Kesejahteraan di sini sangat berhubungan dengan perekonomian, sangat berhubungan dengan uang, gitu ya, karena untuk tentang perekonomian juga, gitu ya. Jadi itulah peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Penjelasan saat kali ini Bu Ulfa akhiri saja sampai sini ya. Silahkan anak-anak belajar dengan mandiri. Ingat, kita harus mengingat bahwa dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang sangat keras, berjuang melawan bom, berjuang melawan senapan, berjuang melawan peluru-peluru, timah panas, gitu ya. Kita sekarang hanya duduk untuk membaca. Kita hanya sekarang duduk untuk mengulang kembali peristiwa tersebut. Jangan malas ya, jangan tidak mau, karena tanpa mereka berjuang kita sekarang tidak bisa duduk. Paham ya anak-anak ya? Kalau dulu pahlawan kita tidak berjuang, memperjuangkan kemerdekaan, kita saat ini belum tentu bisa mengenyam pendidikan. Belum tentu kita bisa mengetahui segala hal yang saat ini kita ketahui gitu. Belum tentu juga saat ini kita bisa berhubungan walaupun jauh ya kan, belajarnya jarak jauh tapi masih tetap bisa. Jadi dengan kondisi ini Bu Ulfa harap, Bu Ani harap kita tetap bersyukur karena kita sudah diberikan segalanya. Ini memang sudah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah gitu ya. Jadi jangan mengeluh, jangan bilang sulit, jangan bilang ini terlalu rumit gitu. Kalau rumit pun Bu Ulfa dan Bu Ani merasa ini lebih rumit daripada Bu Ulfa dan Bu Ani menerangkan di kelas. Bu Ulfa dan Bu Ani pun memilih menerangkan kalian di kelas, bertetap muka dengan kalian secara langsung. Tapi kondisi tidak memungkinkan untuk saat ini gitu ya. Jadi untuk keamanan kita, mari kita saling mendukung ya, saling mendukung. Bu Ulfa dan Bu Ani memberikan materi dan anak-anak belajar mandiri gitu ya. Sudah kelas 6. Sebentar lagi sudah jadi anak SMP. Kalau besok di SMP kamu tidak bisa belajar mandiri, nanti kaget. Jangan tergantung oleh orang tua ya. Tolong bisa belajar mandiri. Oke, itu saja dari Bu Ulfa dan Bu Ani. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.